wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Business Intelligence bersama saya, Rizka Luciana Pratiwi. Oke, pada sesi kali ini kita akan membahas implementasi desain model data. Jadi fokus pembelajaran kita adalah bagaimana menyajikan data menjadi informasi yang mudah dipahami melalui berbagai bentuk visualisasi. Dalam bisnis intelligence, data yang jumlahnya besar itu akan sulit dianalisis jika hanya ditampilkan dalam bentuk tabel angka. Oleh karena itu, diperlukan visualisasi yang tepat agar pola tren dan informasi penting dapat terlihat dengan lebih jelas. Oke, pada pertemuan kita ini, kita akan mempelajari beberapa jenis visualisasi data yang sering digunakan dalam analisis bisnis. Pertama, kita akan membahas pengantar visualisasi data, yaitu memahami mengapa visualisasi sangat penting dalam bisnis intelligence dan bagaimana memilih jenis visualisasi yang sesuai dengan karakteristik data. Selanjutnya, kita akan belajar membuat tabel dan grafik batang. Visualisasi ini sering digunakan untuk membandingkan nilai antar kategori, sehingga memudahkan kita melihat kategori mana yang memiliki nilai tertinggi maupun nilai terendah. Kemudian, kita akan membahas diagram lingkaran atau pie chart yang digunakan untuk menunjukkan proporsi atau persentase suatu kategori terhadap keseluruhan data. Setelah itu, kita akan mempelajari histogram dan diagram garis. Histogram ini biasanya digunakan untuk melihat distribusi data, sedangkan diagram garis sangat efektif untuk menampilkan perubahan atau tren dari waktu ke waktu. Materi berikutnya adalah scatter plot, yaitu visualisasi yang digunakan untuk melihat hubungan atau korelasi antar dua variabel. Dengan scatter plot ini kita dapat mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan yang kuat, lemah, atau bahkan tidak berhubungan sama sekali. Selanjutnya kita akan mempelajari small multiples, yaitu teknik menampilkan beberapa grafik dengan format yang sama dalam satu tampilan sehingga memudahkan proses perbandingan antar kelompok data. Kemudian ada bagian area atau area chart. Bagian area atau area chart ini digunakan untuk menampilkan perkembangan data dari waktu ke waktu dengan penekanan pada besarnya nilai atau volume yang terjadi. Dan yang terakhir kita membahas simbol map, yaitu visualisasi berbasis peta yang digunakan untuk menunjukkan informasi geografis atau lokasi tertentu menggunakan simbol-simbol pada peta. Kita mulai dari materi pertama, yaitu pengantar visualisasi data. Ketika berbicara tentang bisnis intelligence, kita akan berhadapan dengan data dalam jumlah yang sangat besar. Data tersebut itu bisa berupa angka penjualan, jumlah pelanggan, transaksi, keuntungan, dan berbagai informasi lainnya. Jika semua data hanya ditampilkan dalam bentuk tabel atau angka-angka, tentu akan sulit bagi kita untuk memahami informasi yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, dibutuhkan visualisasi data. Secara sederhana, visualisasi data adalah proses menampilkan data, angka, dan juga statistik ke dalam bentuk visual seperti grafik, diagram, maupun peta, sehingga informasi ini menjadi lebih mudah dipahami. Mengapa visualisasi data itu penting? Karena manusia itu pada dasarnya lebih cepat memahami informasi dalam bentuk visual dibandingkan membaca ribuan angka di dalam sebuah tabel. Jadi dengan visualisasi kita dapat lebih mudah untuk menemukan pola, tren, hubungan maupun anomali yang mungkin tidak terlihat jika hanya melihat data mentah saja. Sebagai contoh, jika saya memberikan data penjualan selama 12 bulan dalam bentuk angka, mungkin kita perlu waktu untuk memahami apakah penjualan mengalami kenaikan atau penurunan. Namun, jika data yang sama ditampilkan dalam bentuk grafik garis, kita bisa langsung melihat trennya hanya dalam beberapa detik saja. Ya, selain membantu menemukan pola, visualisasi data juga mempermudah proses pengambilan keputusan. Ya, seorang manajer atau pimpinan perusahaan biasanya tidak memiliki banyak waktu untuk membaca laporan yang panjang. Ya, mereka lebih membutuhkan informasi yang ringkas, yang mudah dipahami. Ya, disinilah
visualisasi data menjadi alat yang sangat penting dalam bisnis intelligence. Grafik statistik dan visualisasi data ini merupakan perkembangan yang relatif modern dalam bidang statistik. Seiring perkembangan teknologi, visualisasi menjadi semakin penting karena mampu mengkomunikasikan informasi secara lebih efektif dibanding penyajian angka sementara. Ya, itulah sebabnya saat ini hampir semua dashboard bisnis intelligence seperti Power BI, Tableau, ya maupun Looker Studio itu sangat mengandalkan visualisasi data sebagai sarana utama untuk menyampaikan informasi kepada si pengguna. Nah, saat ini grafik dan visualisasi data itu digunakan hampir di semua bidang, mulai dari bisnis, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, keuangan, hingga penelitian ilmiah. Ya, ketika kita melihat dashboard penjualan, laporan keuangan, data pasien rumah sakit, bahkan informasi cuaca, hampir semua menggunakan grafik untuk menyajikan informasi. Karena penggunaannya yang sangat luas, para peneliti ini sebenarnya berharap akan ada lebih banyak perkembangan dari sisi teori visualisasi data. Artinya, bukan hanya membuat grafik yang menarik secara visual saja, tapi juga mengembangkan prinsip-prinsip yang lebih baik ya tentang bagaimana informasi seharusnya disajikan agar mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahan interpretasi. Ya, karena itulah dalam bisnis intelligence kita tidak hanya belajar cara membuat grafik di Power BI atau tools lainnya saja, tetapi juga memahami kapan suatu jenis grafik itu harus digunakan dan tujuannya apa yang ingin dicapai dari visualisasi tersebut. Oke, ketika kita memiliki data dalam jumlah besar, seringkali sulit menemukan informasi penting hanya dengan membaca tabel saja. Namun, ketika data tersebut diubah menjadi grafik, kita bisa lebih cepat menerima pola, tren, gitu ya, perbandingan, bahkan menemukan masalah yang sebelumnya tidak terlihat. Karena itulah, grafik tidak hanya digunakan pada tahap penyajian hasil saja, tetapi juga digunakan saat proses analisisnya itu berlangsung. Ya, seorang analisis itu biasanya akan membuat berbagai grafik terlebih dahulu untuk memahami karakteristik data sebelum menarik kesimpulan. Meskipun grafik sudah digunakan dalam statistik sejak lama, pada awalnya itu belum banyak teori yang secara khusus membahas bagaimana grafik seharusnya dibuat dan digunakan. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, para peneliti itu mulai mengembangkan prinsip-prinsip visualisasi agar informasi yang disajikan menjadi lebih efektif dan tidak menimbulkan kesalahan interpretasi. Selanjutnya, visualisasi data yang kita kenal saat ini berkembang karena adanya kombinasi beberapa faktor. Yang pertama adalah perkembangan teknologi untuk menggambar dan menampilkan grafik. Dulu, pembuatan grafik itu dilakukan secara manual. Ya, sedangkan sekarang kita bisa membuat visualisasi yang kompleks hanya dengan beberapa klik menggunakan software seperti Power BI dan Tableau. Terus yang kedua adalah kemajuan dalam bidang matematika dan statistik. Perkembangan ilmu ini membantu kita untuk memahami cara mengolah data dan menentukan visualisasi yang paling tepat untuk menampilkan hasil analisis. Yang ketiga adalah perkembangan dalam pengumpulan data. Nah, saat ini organisasi itu bisa mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti sistem transaksi, website, media sosial, sensor, hingga perangkat mobile. Ya, jumlah data yang sangat besar ini membuat visualisasinya itu menjadi semakin penting. Dan yang terakhir adalah perkembangan dalam proses observasi dan pencatatan data secara empiris. Artinya, semakin banyak aktivitas yang dapat direkam dan disimpan menjadi data, sehingga kebutuhan untuk menyajikan informasi secara visual juga semakin meningkat. Jadi, perkembangan visualisasi data itu tidak terjadi begitu saja, teman-teman. Visualisasi data itu berkembang karena didukung oleh kemajuan teknologi, statistik, dan kemampuan organisasi dalam mengumpulkan data dalam jumlah yang semakin besar. Oleh karena itu, visualisasi data
saat ini itu menjadi salah satu komponen utama dalam bisnis intelligence dan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu membuat tabel dan grafik batang. Kita mulai dari yang pertama, yaitu membuat tabel. Seringkali ketika membahas visualisasi data, banyak orang langsung berpikir bahwa semua data itu harus ditampilkan dalam bentuk grafik. Padahal tidak selalu demikian, teman-teman. Dalam kondisi tertentu, cara terbaik untuk menyajikan data justru menggunakan tabel. Ya, kenapa begitu? Karena tabel itu mampu menampilkan banyak informasi dalam ruang yang relatif kecil tanpa menghilangkan detail data. Yang jika pengguna ingin melihat nilai yang spesifik dan akurat, tabel biasanya lebih efektif dibandingkan dengan grafik. Gitu. Misalnya, jika seorang manajer ingin mengetahui jumlah penjualan setiap produk secara detail, maka tabel akan lebih membantu karena angka-angkanya itu bisa langsung terlihat. Berbeda dengan grafik yang lebih menekankan pada pola atau perbandingan daripada nilai yang secara rinci gitu. Nah, pada praktiknya, kita akan menggunakan dataset Superstore yang berisi data penjualan sebuah perusahaan retail. Dataset ini cukup populer ya, sering digunakan untuk belajar visualisasi data menggunakan Tableau atau tools business intelligence lainnya. Nah, untuk membuat small multiples di Tableau menggunakan dataset Superstar, kalian bisa download pada link yang ada di sini ya, di link kaggle.com dataset ya. Dalam bisnis intelligence, dimensi itu biasanya digunakan untuk mengelompokkan data, sedangkan ukuran atau measure itu digunakan untuk melakukan perhitungan. Misalnya, dimensi pertama adalah kategori. Terus dimensi kedua adalah region dan ukurannya adalah sales gitu. Nah, maka tabel yang dihasilkan itu akan menampilkan total penjualan berdasarkan tadi dimensi pertama dan kedua yaitu kategori dan wilayah. Dengan cara ini, pengguna bisa melihat informasi secara detail sekaligus memahami bagaimana data dikelompokkan. Jadi, meskipun kita sedang mempelajari visualisasi data, jangan sampai berpikir bahwa grafik selalu menjadi pilihan terbaik, teman-teman. Nah, dalam banyak kasus, tabel justru menjadi visualisasi yang paling efektif ketika pengguna membutuhkan informasi yang lebih lengkap, lebih rinci, lebih akurat, gitu. Oke, sekarang kita lihat langkah-langkah membuat tabel di Tableau menggunakan dataset Superstore. Ya, langkah pertama, kita membuka lembar kerja baru dan memilih dataset Superstore sebagai sumber data. Artinya, Tableau itu akan menggunakan data tersebut sebagai dasar untuk membuat visualisasi. Terus langkah kedua, kita melakukan drag and drop atribut kategori dan region ke rows. Ya, dengan langkah ini data akan dikelompokkan berdasarkan kategori produk dan juga wilayah. Jadi, nantinya kita bisa melihat informasi yang tersusun berdasarkan kombinasi kedua atribut tersebut. Terus langkah ketiga, kita drag and drop atribut segmen. Ya, segmen ini biasanya berisi kelompok pelanggan, kayak customer, corporate, ya home office, dan lain sebagainya. Dengan menempatkan pada kolom, kita bisa membandingkan data antara segmen secara lebih mudah. Terus langkah keempat, kita drag and drop atribut profit ke dalam kotak marks. Kemudian kita pilih label. Nah, pada tahap ini Tableau itu akan menampilkan nilai profit secara langsung di dalam tabel. Jadi setiap perpotongan antar kategori, region, dan juga segmen itu akan menampilkan jumlah profit yang dihasilkan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa yang sebenarnya ditampilkan pada langkah ini itu adalah nilai profit. Ya, bukan total penjualan video game seperti yang tertulis pada eh, penjelasan slide ya, gitu. Kemungkinan itu berasal dari contoh dataset yang berbeda. Nah, karena kita menggunakan dataset Superstore, maka yang ditampilkan adalah profit sesuai data yang tersedia.
Oke, selanjutnya langkah kelima itu adalah menambahkan total dan subtotal. Caranya dengan memilih menu analisis, kemudian totals, lalu klik add all totals, subtotals ya. Nah, seperti yang ditunjukkan di gambar ini, lalu kenapa subtotal ini penting? Karena subtotal ini membantu kita untuk melihat ringkasan data tanpa harus kita hitung secara manual, teman-teman. Misalnya, kita bisa langsung mengetahui total profit untuk setiap kategori seperti wilayah, em, segmen, ya, atau kategori gitu. Jadi dengan adanya subtotal, proses analisisnya jadi lebih cepat karena pengguna bisa melihat detail data sekaligus ringkasannya dalam satu tampilan saja. Oke, jadi hasil akhir dari langkah-langkah yang tadi itu adalah sebuah tabel yang menampilkan profit berdasarkan kategori, region, dan segmen, lengkap dengan subtotal dan total yang memudahkan proses analisis datanya. Oke, sekarang kita masuk ke visualisasi yang paling sering digunakan dalam bisnis intelligence, yaitu grafik batang atau bar chart. Grafik batang ini merupakan salah satu jenis grafik yang paling umum digunakan karena sangat mudah dipahami oleh hampir semua orang. Bahkan bagi orang yang tidak memiliki latar belakang analisis data sekalipun, biasanya mereka dapat langsung memahami informasi yang disajikan dalam bentuk grafik batang. Prinsip dasar grafik batang ini sebenarnya sangat sederhana, teman-teman. Setiap batang itu mewakili suatu kategori dan panjang atau tinggi batang tersebut itu menunjukkan besarnya nilai dari kategori tersebut. Misalnya kita ingin membandingkan total penjualan di beberapa wilayah. Maka setiap wilayah itu akan ditampilkan sebagai satu batang dan wilayah dengan penjualan terbesar akan memiliki batang yang paling panjang atau yang paling tinggi, teman-teman. Nah, bar graph ini memiliki orientasi horizontal, ya artinya batangnya itu memanjang ke samping. Sedangkan untuk kolom graph itu memiliki orientasi vertikal, ya sehingga batangnya berdiri ke atas. Nah, meskipun tampilannya berbeda, sebenarnya fungsi keduanya itu sama, sama-sama digunakan untuk membandingkan nilai kategori. Grafik batang yang cocok digunakan untuk data kategorikal itu seperti kategori produk, wilayah penjualan, negara, jenis pelanggan, departemen, ya, dan berbagai kelompok data lainnya. Nah, karena tujuan utamanya adalah membandingkan nilai antar kategori, sehingga kita dapat dengan cepat memilih kategori mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah. Ada satu hal yang sangat penting ketika membuat kolom chart, yaitu sumbu Y harus dimulai dari angka 0. Mengapa harus dari angka 0? Karena tinggi batang ini digunakan untuk mempresentasikan nilai data. Jika sumbu Y-nya tidak dimulai dari angka 0, maka perbedaan antara batang itu bisa terlihat jauh lebih besar atau lebih kecil daripada kondisi sebenarnya. Ya, contoh, misalnya penjualan produk A adalah 100, ya, dan produk B adalah 110. Selisihnya hanya 10 gitu. Namun, jika sumbu Y dimulai dari angka 90, maka secara visual batang, produk B itu akan terlihat jauh lebih tinggi, sehingga dapat menyesatkan si pembaca gitu. Oleh karena itu, dalam praktek visualisasi data yang baik, khususnya untuk grafik batang vertikal, sumbu Y itu sebaiknya selalu dimulai dari 0 agar perbandingan yang ditampilkan itu tetap akurat ya dan tidak menimbulkan kesalahan interpretasi. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara membuat grafik batang di Tableau menggunakan dataset Superstore. Ya, seperti pada yang kita bahas sebelumnya, kita masih menggunakan dataset yang sama. Tujuannya agar kita lebih fokus memahami cara membuat visualisasi tanpa harus mempelajari struktur data baru ya. Jadi langkah pertamanya, ini kita buka lembar kerja baru, terus kita pilih dataset Superstore sebagai sumber data.
Terus langkah kedua, kita drag and drop atribut subkategori ke rak kolom, ya. Nah, dengan langkah kedua ini, setiap subkategori produk itu akan ditampilkan pada sumbu horizontal. Misalnya chairs, table, fonts, storage, ya, dan lain sebagainya. Terus langkah ketiga, kita drag and drop atribut sales ke rak rows. Ya, artinya Tableau itu akan menghitung dan menampilkan nilai penjualan untuk setiap subkategori produk. Setelah kedua langkah tersebut dilakukan, itu sebenarnya Tableau sudah mulai menampilkan hubungan antara subkategori dan juga sales, teman-teman. Kita bisa lihat berapa total penjualan yang dihasilkan oleh masing-masing subkategori produk. Nah, pada tahap ini kita bisa mulai melakukan analisis sederhana. Misalnya, subkategori mana nih yang memiliki penjualan tertinggi? Subkategori mana yang penjualannya paling rendah? Apakah ada perbedaan yang signifikan antar tiap produk gitu? Ya, namun biasanya tampilan awal itu masih berupa teks atau tabel sederhana aja, teman-teman. Oleh karena itu, pada langkah berikutnya kita perlu mengubah representasi tersebut menjadi grafik batang. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengklik tombol Show Me, ya, yang terdapat pada toolbar Tableau. Menu Show Me ini itu sangat membantu karena Tableau ini akan memberikan berbagai pilihan visualisasi yang sesuai dengan data yang sedang kita gunakan. Nah, setelah memilih jenis bar chart, Tableau itu akan secara otomatis mengubah data menjadi grafik batang. Nah, setelah grafik batang terbentuk, informasi ini akan menjadi jauh lebih mudah dibaca. Ya, kita tidak perlu lagi melihat angka satu persatu, cukup kita lihat panjang dan tinggi batangnya aja. Kita sudah bisa langsung mengetahui subkategori mana yang memiliki penjualan terbesar dan mana yang memiliki penjualan terkecil. Ya, ini salah satu alasan kenapa grafik batang itu menjadi visualisasi yang sangat populer dalam bisnis intelligence. Jadi, grafik ini sangat sederhana, mudah dipahami, dan sangat efektif untuk membandingkan nilai antar kategori. Sekarang kita masuk ke visualisasi berikutnya, yaitu diagram lingkaran atau pie chart. Diagram lingkaran ini merupakan salah satu jenis visualisasi yang sangat sering kita temui, terutama dalam presentasi bisnis, ya, laporan perusahaan maupun dashboard yang sederhana. Fungsi utama diagram lingkaran ini adalah menunjukkan proporsi atau presentasi dari setiap kategori terhadap keseluruhan data. Jadi, pie chart itu digunakan ketika kita ingin menjawab pertanyaan seperti misalnya berapa persen sih kontribusi masing-masing kategori kayak gitu, atau kategori mana sih yang memiliki porsi terbesar, atau bagaimana sih komposisi keseluruhan data gitu ya. Contoh, jika sebuah perusahaan memiliki penjualan yang berasal dari tiga kategori produk ya, nanti pie chart itu bisa digunakan untuk menunjukkan berapa persen nih kontribusi masing-masing kategori terhadap total penjualan gitu. Namun, pie chart termasuk salah satu jenis grafik yang cukup kontroversial, teman-teman. Kenapa begitu? Karena banyak ahli visualisasi data itu berpendapat bahwa manusia sebenarnya lebih mudah membandingkan panjang batang daripada bar chart dibandingkan membandingkan eh, besar sudut atau luas irisan pada pie chart gitu. Misalnya, jika ada dua irisan dengan nilai 28% dan yang satunya 32%. Nah, seringkali sulit bagi mata manusia untuk melihat perbedaannya secara akurat. Ya, berbeda dengan grafik batang yang lebih mudah menunjukkan selisih antar nilai. Gitu. Nah, meskipun demikian, pie chart itu tetap banyak digunakan karena tampilannya itu sederhana dan mudah dipahami, terutama ketika jumlah kategorinya itu sedikit. Ya, salah satu aturan penting dalam membuat pie chart yaitu membatasi penggunaan warna, teman-teman. Ya, jika hanya terdapat tiga atau empat kategori,
sebaiknya gunakan satu warna dengan beberapa variasi atau gradasi warna yang bedanya sedikit aja gitu. Karena kalau terlalu banyak warna yang digunakan, pembaca itu akan sangat kesulitan membedakan setiap kategori, ya, sehingga akibatnya visualisasinya itu justru menjadi membingungkan, ya, tujuan penyampaian informasinya nanti tidak tercapai gitu. Bayangin aja kalau sebuah pie chart nih memiliki 10 irisan dengan 10 warna yang sangat berbeda gitu. Nah, pembaca itu harus terus-menerus melihat legenda untuk mengetahui arti setiap warna, ya. Nah, hal ini itu bisa membuat proses membaca grafiknya menjadi lebih lambat, ya, jadi kurang efektif gitu. Oleh karena itu, ketika menggunakan pie chart, usahakan jumlah kategori itu tidak terlalu banyak, ya, dan penggunaan warna itu tetap sederhana, ya, tidak terlalu menyala gitu ya warnanya, agar informasinya itu dapat dipahami dengan cepat. Jadi, meskipun pie chart masih sering digunakan dalam dunia bisnis, penggunaannya itu harus dilakukan secara bijak, teman-teman, dan hanya ketika memang cocok untuk menunjukkan proporsi atau presentasi dari suatu keseluruhan data saja. Yang kedua, batasi jumlah irisan menjadi 3 sampai 4 kategori saja. Ya, karena semakin banyak irisan yang ditampilkan, nanti akan semakin sulit bagi pembaca untuk membedakan ukuran masing-masing bagiannya. Selain itu, setiap irisan itu sebaiknya memiliki ukuran yang cukup besar, teman-teman, sehingga bisa terlihat dengan jelas. Ya, jika terlalu banyak kategori dengan ukuran yang sangat kecil, nanti pie chart akan kehilangan efektivitasnya sebagai alat visualisasi. Ya, kalau datanya memiliki banyak kategori, biasanya lebih disarankan menggunakan grafik batang dibandingkan dengan pie chart. Ya, terus kemudian yang ketiga, susunan irisan itu juga perlu diperhatikan, teman-teman. Sebaiknya irisan terbesar itu ditempatkan pada posisi jam 12, ya, atau bagian di paling atas. Nah, setelah itu kategori berikutnya itu disusun berdasarkan ukuran dari yang terbesar ke yang lebih kecil. Gitu. Jadi dengan susunan seperti ini, pembaca itu bisa dengan mudah mengenali kategori yang paling dominan tanpa mereka harus nyari-nyari terlebih dahulu, gitu ya. Selain itu, proses membandingkan antar kategori itu juga menjadi lebih mudah. Nah, sedangkan kategori yang paling kecil itu biasanya ditempatkan di paling bawah, teman-teman, di paling bawah diagram. Tujuannya apa? Tujuannya agar perhatian pembaca itu lebih dulu tertuju pada informasi yang paling penting, yaitu dengan kontribusi terbesar gitu. Terus aturan keempat, hindari penggunaan pie chart 3D. Ya, mungkin secara tampilan terlihat lebih menarik, teman-teman, tapi dari sisi analisis data itu justru kurang baik. Ya, efek tiga dimensi itu sering menyebabkan distorsi visual, ya, sehingga em, ukuran irisannya itu terlihat lebih besar atau mungkin bisa terlihat lebih kecil dari nilai yang sebenarnya gitu. Nanti akibatnya pembaca bisa salah menginterpretasikan informasi yang ditampilkan. Nah, karena alasan tersebut, banyak praktisi visualisasi data itu tidak merekomendasikan penggunaan grafik 3D untuk analisis bisnis. Dan yang terakhir, hindari memisahkan atau meledakkan irisan pie chart atau yang sering disebut dengan exploit pie chart, ya. Meskipun tujuannya untuk menarik perhatian pada satu kategori tertentu, ya, tapi teknik ini seringkali justru mengganggu keseimbangan visual dan membuat pembaca itu lebih fokus pada bentuk grafik daripada informasi yang ingin disampaikan gitu. Nah, untungnya kalau di Tableau itu tidak mendukung pie chart 3D, teman-teman. Ya, maupun efek meledakan irisan gitu secara langsung. Ya, sehingga pengguna lebih terdorong untuk membuat visualisasi yang sederhana dan mudah dipahami. Ya, jadi ketika membuat pie chart, yang paling penting itu bukanlah membuat grafik terlihat mewah atau penuh efek visual. Ya, tapi memastikan bahwa
Informasi yang disampaikan itu bisa dibaca dengan cepat, dengan jelas, ya, tidak menimbulkan kesalahan interpretasi. Ya, itulah prinsip utama dalam visualisasi data yang baik. Yang keenam, pastikan seluruh irisan pada pie chart jika dijumlahkan itu menghasilkan 100%, teman-teman. Ya, ini penting. Kenapa? Karena pie chart itu digunakan memang untuk menunjukkan bagian-bagian dari keseluruhan. Ya, jadi setiap irisan itu harus mempresentasikan kontribusi terhadap total datanya. Ya, contoh, misalnya kita ingin menampilkan keuntungan berdasarkan lokasi toko. Ya, maka setiap irisan itu harus menunjukkan presentasi keuntungan masing-masing toko terhadap total keuntungan seluruh toko. Ya, ketika seluruh presentasi dijumlahkan, hasilnya itu harus 100%. Ya, kalau totalnya tidak mencapai 100% atau bahkan melebihi 100%, maka pie chart tersebut akan kehilangan maknanya. Karena tidak lagi menggambarkan proporsi dari suatu keseluruhan, gitu ya. Nah, itulah sebabnya pie chart itu lebih cocok digunakan untuk data yang memang komposisi atau eh, berbentuk persentase, gitu, teman-teman. Kemudian, aturan yang ketujuh itu adalah hindari memberikan terlalu banyak label pada setiap irisan. Ya, memang benar bahwa label ini bisa membantu pembaca untuk mengetahui nilai setiap kategori secara langsung. Tapi, kalau semua irisan diberi label lengkap, terutama ketika jumlah kategorinya banyak, nanti tampilan grafiknya itu akan jadi penuh, teman-teman. Jadi sulit dibaca, gitu ya. Nih, bayangin aja, ada 8 atau 10 irisan, ya. Terus tiap irisannya itu dikasih nama kategori, dikasih nilai, dan dikasih presentase. Ya, hasilnya justru membuat grafiknya ini terlihat berantakan, terlihat membingungkan gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, itu seringkali lebih baik menggunakan tabel ya, atau lebih baik menggunakan grafik batang ya, karena informasinya ini bisa disajikan dengan lebih jelas ya. Oke, prinsip yang perlu diingat dalam visualisasi data adalah kesederhanaan, teman-teman. Ya, tujuan utama visualisasi itu bukan untuk menampilkan sebanyak mungkin ya informasi dalam satu gambar, tapi menyampaikan informasi penting dengan cara yang cepat dan lebih mudah untuk dipahami. Ya, jadi ketika menggunakan pie chart, pastikan total seluruh irisannya itu mewakili 100%. Terus jumlah kategorinya itu tidak terlalu banyak ya. Terus penggunaan warna itu juga tidak berlebihan ya, dan label itu digunakan secukupnya. Nah, dengan kalian mengikuti aturan-aturan ini, pie chart itu akan menjadi lebih efektif dalam membantu pengguna untuk memahami komposisi data secara cepat dan juga akurat. Oke, setelah kita memahami konsep dan aturan dalam membuat pie chart, sekarang kita akan melihat bagaimana sih cara membuat diagram lingkaran di Tableau menggunakan dataset Superstore yang tadi. Ya, langkah pertamanya itu adalah kita drag and drop atribut sales ke dalam kotak size pada panel marks ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar ukuran diagram nantinya itu mempresentasikan nilai penjualan, teman-teman. Ya, semakin besar nilai yang digunakan, maka visualisasi yang dihasilkan nanti akan menyesuaikan proporsi data tersebut. Terus langkah kedua yaitu drag and drop atribut kategori ke rak rows, ya. Dengan menambahkan kategori, Tableau ini akan membagi data berdasarkan kategori produk yang ada pada dataset. Nantinya, setiap kategori itu akan menjadi bagian atau irisan dalam diagram lingkaran. Terus langkah ketiga, klik tombol Show Me ya agar terdapat yang terdapat pada toolbar Tableau. Ya, menu Show Me ini berfungsi untuk menampilkan berbagai pilihan visualisasi yang bisa dibuat berdasarkan data yang sedang kita gunakan. Kemudian pada langkah keempat, pilih icon pie chart atau diagram lingkaran. Nah, setelah icon tersebut dipilih, nanti Tableau akan secara otomatis mengubah tampilan
data menjadi diagram lingkaran, sehingga kita bisa melihat proporsi masing-masing kategori terhadap keseluruhan penjualan. Selanjutnya, pada langkah kelima, klik kanan sum atau sales ya di kotak angle. Ya, kemudian pilih remove. Nah, langkah kelima ini dilakukan untuk menyesuaikan konfigurasi pie chart ya agar visualisasi yang dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan analisis. Nah, dengan menghapus pengaturan tertentu pada angle ya, kita bisa mengatur kembali bagaimana ukuran dan proporsi irisannya ini ditampilkan. Kemudian langkah yang terakhir, jika diagram terlihat lebih kecil, kita bisa memperbesarnya melalui kotak size, teman-teman, pada panel marks ya. Caranya kita cukup menggeser slider untuk slider ukuran ya ke arah yang lebih besar sehingga diagramnya menjadi lebih jelas dan nyaman untuk dibaca. Nah, setelah seluruh langkah tersebut selesai dilakukan, kita akan memperoleh sebuah diagram lingkaran yang menunjukkan proporsi penjualan berdasarkan kategori produk pada dataset Superstore. Ya, dari visualisasi tersebut, kita bisa dengan cepat menjawab pertanyaan kayak kategori mana nih yang memberikan kontribusi penjualan terbesar, gitu, atau kategori mana yang kontribusinya paling kecil, atau seberapa besar perbedaan kontribusi antar kategori gitu. Jadi inilah salah satu kelebihan pie chart ya dalam satu tampilan sederhana kita bisa melihat komposisi atau persentase setiap kategori terhadap keseluruhan data. Ya, tapi tetap perlu diingat bahwa pie chart itu paling efektif digunakan ketika jumlah kategorinya sedikit ya teman-teman ya. Dan fokus analisisnya adalah melihat proporsi atau dari total keseluruhan. Oke, sekarang kita masuk ke jenis visualisasi berikutnya, yaitu histogram. Nah, histogram ini seringkali terlihat mirip dengan grafik batang, teman-teman. Ya, sehingga banyak orang menganggap keduanya ini sama. Ya, padahal sebenarnya eh, keduanya ini memiliki tujuan yang berbeda gitu. Kalau grafik batang itu digunakan untuk membandingkan nilai antar kategori, maka si histogram ini digunakan untuk melihat distribusi data. Ya, artinya histogram ini membantu kita untuk memahami bagaimana penyebaran suatu data. Ya, misalnya, apakah sebagian besar data berada pada nilai terendah, apakah data terkonsentrasi pada nilai tertentu, ya, apakah distribusinya merata, atau apakah ada nilai yang sangat berbeda dari yang lain gitu. Jadi, histogram ini menunjukkan jumlah atau kerapatan suatu ukuran yang kemudian dikelompokkan ke dalam interval tertentu atau yang disebut dengan bin gitu. Nah, sederhananya, data yang memiliki banyak nilai itu akan dikelompokkan ke dalam beberapa rentan. Ya, setelah itu kita menghitung beberapa banyak data yang berada pada setiap rentan tersebut. Misalnya, jika kita memiliki data diskon produk 0% sampai 10%, ya, atau 10% sampai 20%, 20% sampai 30%. Nah, maka histogram itu akan menunjukkan berapa banyak sih transaksi yang berada pada masing-masing rentan diskon tersebut. Gitu. Jadi, dengan melihat histogram, kita bisa langsung mengetahui apakah sebagian besar transaksi itu mendapat diskon kecil, diskon sedang, atau diskon yang sangat besar. Ya, karena itulah histogram ini sangat cocok digunakan untuk mengamati distribusi data numerik. Ya. Sekarang kita lihat langkah pembuatannya di Tableau. Langkah pertama itu adalah drag and drop atribut discount ya dari panel dimensi ke rak kolom. Ya, mengapa kita menggunakan diskon? Karena diskon ini merupakan data numerik yang memiliki banyak variasi nilai. Ya, data seperti inilah yang sangat cocok untuk dianalisis menggunakan histogram. Ketika atribut diskon ditempatkan pada kolom, Tableau nanti akan mulai mempersiapkan data untuk dikelompokkan ke dalam beberapa interval atau bin yang nantinya digunakan dalam histogram.
Nah, pada tahap berikutnya, nanti Tableau akan menghitung jumlah data yang berada pada setiap kelompok nilai diskon, ya, sehingga kita bisa melihat pola distribusi diskon dalam dataset Superstore. Jadi, sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya, yang perlu kalian pahami adalah bahwa tujuan histogram itu bukan untuk membandingkan kategori, teman-teman. Ya, tapi untuk melihat bagaimana datanya ini tersebar dan bagaimana pola distribusinya. Oke, setelah atribut diskon dimasukkan ke dalam rak kolom, langkah berikutnya adalah memilih histogram melalui menu Show Me yang ada pada toolbar Tableau. Ya, ketika kita memilih histogram, nanti Tableau akan secara otomatis membuat dua komponen baru, yaitu diskon atau bin, ya, dan CNT atau diskon, gitu ya. Nah, di sini kalian perlu memahami terlebih dahulu arti dari kedua komponen tersebut, gitu ya. Kalau diskon adalah hasil pengelompokan nilai diskon ke dalam beberapa interval atau rentan tertentu. Jadi, Tableau itu tidak lagi melihat setiap nilai diskon secara satu persatu, teman-teman. Ya, melainkan mengelompokkan eh, nilai tersebut gitu ya agar lebih mudah untuk dianalisis. Sedangkan untuk CNT ya atau eh, sum ini adalah jumlah data atau frekuensi yang berada pada setiap kelompok diskon tersebut ya. Jadi dengan kata lain, histogram ini akan menjawab pertanyaan kayak ada berapa sih transaksi yang memiliki diskon pada rentan waktu tertentu gitu. Misalnya, berapa transaksi yang memiliki diskon antara 0% sampai 10%. Terus berapa transaksi yang memiliki diskon antara 10% sampai 20% ya dan seterusnya gitu. Namun di tahap ini hasil yang muncul itu terkadang belum langsung sesuai dengan bentuk histogram yang kita inginkan, teman-teman. Bisa saja Tableau ini masih menampilkan data yang berkaitan dengan penjualan berdasarkan subkategori dan juga diskon. Ya, tergantung konfigurasi atau field yang sebelumnya digunakan pada worksheet. Ya, karena itu, ketika membuat histogram, yang perlu diperhatikan adalah fokusnya bukan lagi pada kategori produk atau wilayah penjualan, ya, melainkan pada distribusi nilai diskon itu sendiri gitu. Nah, tujuan akhirnya itu adalah melihat pola penyebaran diskon dalam dataset. Dari histogram-histogram ini, kita bisa mengetahui misalnya apakah sebagian besar transaksi itu mendapatkan diskon kecil, apakah diskon besar jarang diberikan, ya, atau apakah distribusi diskon tersebar secara merata gitu. Ya, jadi informasi seperti ini tuh sangat berguna dalam bisnis intelligence karena bisa membantu perusahaan untuk memahami strategi pemberian diskon yang selama ini diterapkan. Oke, sekarang kita masuk ke visualisasi berikutnya, yaitu diagram garis atau line chart. Nah, diagram garis ini sebenarnya memiliki fungsi yang hampir sama dengan grafik batang, teman-teman. Keduanya tuh sama-sama bisa digunakan untuk menampilkan satu atau beberapa ukuran atau measure ya. Dan keduanya juga dapat dikombinasikan dengan berbagai dimensi untuk melakukan analisis data. Nah, namun ada satu perbedaan yang sangat penting antara grafik batang dan juga diagram garis. Ya, jika grafik batang digunakan untuk membandingkan nilai antar kategori, maka diagram garis itu digunakan untuk melihat perubahan suatu nilai dari waktu ke waktu, teman-teman. Ya, oleh karena itu, diagram garis itu hampir selalu melibatkan unsur waktu. Misalnya, hari, minggu, bulan, kuartal ya atau tahun gitu. Karena tanpa adanya unsur waktu, penggunaan diagram garis ini biasanya jadi kurang tepat. Ya, misalnya kalau kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan penjualan perusahaan selama 1 tahun gitu ya. Nah, diagram garis ini merupakan pilihan yang sangat baik, teman-teman. Ya, dengan melihat garis yang terbentuk, kita bisa langsung mengetahui apakah penjualan mengalami peningkatan, mengalami penurunan, atau cenderung stabil dari waktu ke waktu.
Nah, inilah alasan kenapa diagram garis itu sering digunakan untuk analisis tren. Ya. Nah, dalam bisnis intelligence, analisis tren ini sangat penting karena membantu organisasi untuk memahami pola yang terjadi dari waktu ke waktu. Misalnya, tren penjualan, tren keuntungan, jumlah pelanggan, kunjungan website, ya, atau tren produksi gitu. Jadi, dengan melihat pola tersebut, perusahaan itu bisa mendapatkan atau membuat keputusan yang lebih tepat untuk periode berikutnya. Ya, misalnya jika grafik menunjukkan penjualan selalu meningkat menjelang akhir tahun ya, maka perusahaan itu bisa mempersiapkan stok lebih banyak pada periode-periode tertentu. Gitu. Nah, pada praktek kali ini kita masih menggunakan dataset Superstore yang sama ya, seperti sebelumnya. Dataset ini memiliki atribut tanggal transaksi dan yang memungkinkan kita membuat visualisasi berbasis waktu. Jadi, ketika membuat diagram grafis nanti, fokus utama kita itu bukan hanya melihat besar kecilnya nilai penjualan, ya, tapi melihat bagaimana nilai tersebut itu berubah dari waktu ke waktu, sehingga kita dapat mengidentifikasi tren yang terjadi. Oke, sekarang kita masuk ke langkah-langkah membuat diagram garis di Tableau. Ya, seperti biasa, kita masih menggunakan dataset Superstore agar lebih mudah dipahami proses pembuatannya. Langkah pertama, kita buka lembar kerja dan pilih Superstore atau CSV sebagai sumber datanya. Kemudian langkah kedua, kita drag and drop atribut order ya ke rak kolom. Nanti secara default, Tableau itu biasanya akan menampilkan data dalam bentuk tahun, ya teman-teman, atau year. Yang artinya Tableau langsung mengenali bahwa order date ini merupakan atribut waktu dan mengelompokkannya berdasarkan tahun, gitu. Nah, inilah yang menjadi ciri utama diagram garis, yaitu adanya unsur waktu pada sumbu horizontal atau sumbu X, gitu ya. Kemudian langkah ketiga adalah drag and drop atribut profit ke rak rows. Nah, dengan langkah ketiga ini, Tableau itu akan menampilkan nilai keuntungan atau profit pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Ya, jadi sekarang kita sudah punya dua komponen utama nih. Waktu itu ada di sumbu X dan profit itu ada di sumbu Y. Ya, selanjutnya langkah keempat adalah drag and drop atribut subkategori ke dalam kotak marks ya, teman-teman. Nah, tujuan langkah ini itu adalah untuk membedakan setiap subkategori produk pada grafik. Ya, nantinya setiap subkategori produk akan memiliki garisnya masing-masing. Ya, sehingga kita bisa melihat perkembangan profit dari setiap jenis produk sepanjang waktu gitu. Nah, hasil visualisasinya ini akan kurang lebih seperti gambar yang ada di sini ya. Setelah seluruh langkah tersebut dilakukan, kita bisa mengamati keuntungan penjualan berdasarkan subkategori dari tahun ke tahun. Ya. Nah, dari grafik garis yang terbentuk, kita bisa menjawab berbagai pertanyaan bisnis seperti subkategori mana nih yang profitnya itu terus meningkat gitu, atau subkategori mana yang mengalami penurunan gitu, atau kapan terjadinya kenaikan dan penurunan profit yang signifikan seperti itu ya. Nah, inilah kekuatan utama diagram garis, teman-teman. Jika grafik batang itu lebih terfokus pada perbandingan antar kategori, sedangkan diagram garis itu sangat efektif untuk menunjukkan tren atau perubahan dari waktu ke waktu. Ya, sehingga yang paling sering digunakan dalam bisnis intelligence itu adalah yang grafik batang ini. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke visualisasi berikutnya yaitu scatter plot. Ya, scatter plot ini atau diagram pencar ini merupakan salah satu visualisasi yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel numerik. Ya, berbeda dengan grafik batang yang digunakan untuk membandingkan kategori atau diagram garis yang digunakan untuk melihat tren waktu, ya.
Scatter plots ini lebih fokus untuk menjawab pertanyaan kayak gini. Apakah dua variabel itu memiliki hubungan? Ya, jika suatu variabelnya meningkat, apakah variabel lainnya juga akan meningkat? Kayak gitu. Terus, apakah terdapat pola tertentu yang ada dalam data? Ya, dan apakah ada data yang menyimpan dari pola umum? Kayak gitu. Ya, nah saat membuat scatter plot, satu ukuran atau measure itu akan ditempatkan pada sumbu X, teman-teman. Ya, dan ukuran lainnya akan ditempatkan pada sumbu Y. Oke, kemudian setiap data itu akan ditampilkan dalam bentuk titik yang berada pada perpotongan kedua nilai tersebut. Ya, sebagai contoh misalnya sales ditempatkan di sumbu X, ya. Profit ditempatkan di sumbu Y. Nah, maka setiap titik itu akan menunjukkan hubungan antara nilai penjualan dan keuntungan dari suatu transaksi atau produk. Biasanya, variabel yang dianggap sebagai faktor penyebab atau variabel penjelas itu ditempatkan pada sumbu X, teman-teman. Ya, sedangkan variabel yang dipengaruhi atau ingin dianalisis itu ditempatkan pada sumbu Y gitu. Misalnya, penjualan atau sales itu bisa kita tempatkan di sumbu X. Terus keuntungan atau profit kita bisa tempatkan di sumbu Y gitu. Nah, karena kita ingin melihat apakah peningkatan penjualan itu berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh, salah satu kegunaan utama scatter plot ini adalah untuk mengidentifikasi korelasi. Ya, misalnya, jika titik-titik itu cenderung bergerak naik dari kiri ke bawah, ya, dari kiri bawah ke kanan atas, maka terdapat korelasi positif. Kemudian, jika titik-titik bergerak turun dari kiri atas ke kiri bawah ke kanan bawah, maka terdapat korelasi negatif, teman-teman. Dan jika titik-titiknya ini tersebar tanpa pola yang jelas, maka kemungkinan tidak ada hubungan yang kuat antara kedua variabel tersebut. Ya. Nah, pada praktiknya, kita akan menggunakan dataset Superstore lagi untuk membuat scatter plot dan menganalisis hubungan antar variabel bisnis yang ada di dalam dataset tersebut. Oke, pada contoh ini kita menggunakan opsi aggregate measure yang dicentang. Ya, artinya Tableau ini akan menggabungkan atau mengagregasi nilai data terlebih dahulu ya teman-teman. Misalnya menjadi total, rata-rata, atau perhitungan lainnya sebelum ditampilkan dalam visualisasi. Ya, langkah pertamanya itu buka lembar kerja baru dan pilih dataset Superstore yang formatnya CSV sebagai sumber data. Terus langkah kedua, kita drag and drop atribut sales ke rak rows ya. Nah, karena ditempatkan pada rows, nanti nilai salesnya itu akan menjadi salah satu sumbu pada scatter plot. Ya, nah dalam contoh ini nanti sales itu akan digunakan untuk mempresentasikan nilai pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Ya, terus kemudian langkah ketiga, drag and drop atribut profit ke rak kolom. Ya, profit ini akan ditempatkan pada sumbu horizontal atau sumbu X. Dengan begitu, kita bisa mulai dapat melihat hubungan antara nilai penjualan dan juga keuntungan. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih cepat untuk membuat scatter plot di Tableau, teman-teman. Karena Tableau secara otomatis mengenali ketika kita menggunakan dua buah measure atau ukuran numerik. Ya, caranya itu cukup dengan klik dua kali salesnya. Ya, kemudian klik dua kali profitnya. Nanti si Tableau itu akan langsung menempatkan kedua ukuran tersebut ke dalam tampilan dan secara otomatis menghasilkan scatter plot. Nah, setelah langkah ini selesai, biasanya yang akan muncul itu adalah sebuah titik pada area grafik. Ya, kenapa kok hanya satu titik? Ya, karena saat ini Tableau itu masih menampilkan hasil agregasi keseluruhan data, teman-teman. Ya, jadi seluruh nilai sales dan profit itu dijumlahkan terlebih dahulu gitu. Kemudian ditampilkan sebagai satu titik yang mewakili keseluruhan dataset.
ya. Nah, agar scatter plot menjadi lebih informatif, pada langkah-langkah berikutnya, biasanya kita akan menambahkan dimensi tertentu, seperti kategori, subkategori, region, ya, atau customer segment. Jadi, dengan menambahkan dimensi tersebut, Tableau itu akan memecah data menjadi banyak titik-titik sehingga hubungan antar variabel itu bisa dianalisis dengan lebih jelas. Nah, setelah scatter plotnya berhasil dibuat, langkah berikutnya adalah menambahkan analisis yang lebih detail lagi, ya. Nah, di langkah ini kita menyeret atau drag dimensi kategori ke dalam kotak marks, ya, pada bagian teks. Terus apa tujuan dari langkah ini? Nah, sebelumnya scatter plot itu hanya menampilkan hubungan antara sales dan profit secara umum saja. Ya, kita memang bisa melihat posisi titik pada grafik, tapi kita belum tentu mengetahui titik tersebut itu mewakili kategori apa, gitu ya. Nah, dengan menambahkan kategori, tabel ini akan memberikan informasi tambahan pada visualisasi, sehingga analisisnya itu menjadi lebih bermakna, gitu. Oke, secara sederhana, langkah-langkah ini tuh berfungsi untuk meningkatkan tingkat detail dan level of detail pada scatter plot. Ya, jadi kita tidak hanya melihat hubungan antara penjualan dan keuntungan saja gitu, tapi juga mengetahui kategori produk yang terlibat dalam hubungan tersebut. Gitu. Misalnya, pada dataset Superstore itu terdapat kategori furniture, office supplier ya, terus teknologi gitu. Setelah kategorinya ditambahkan ke dalam Mars, kita bisa mulai membandingkan bagaimana masing-masing kategori itu berkontribusi terhadap sales dan juga profit ya. Nah, dari sini kita bisa mulai melakukan analisis yang lebih mendalam seperti kategori mana nih yang punya penjualan tinggi sekaligus punya keuntungan tinggi gitu. Kategori mana yang penjualannya besar tetapi keuntungannya rendah ya, atau apakah ada kategori yang justru menghasilkan kerugian ya, apakah ada kategori yang menguntungkan bagi perusahaan, kategori yang mana gitu ya. Nah, inilah salah satu keunggulan scatter plot. Jadi visualisasi ini tidak hanya menunjukkan hubungan antar variabel, tapi juga membantu kita untuk mengidentifikasi kelompok data yang memiliki karakteristik tertentu gitu. Ya, semakin banyak detail yang relevan ditambahkan, nanti akan semakin kaya informasi yang bisa diperoleh dari visualisasi ini, teman-teman. Ya, tapi tetap perlu diingat bahwa detail yang ditambahkan itu harus sesuai dengan kebutuhan, ya, agar grafiknya ini tetap mudah dibaca dan tidak terlalu kompleks. Oke, pada contoh sebelumnya, aggregate measure ini masih aktif ya, sehingga Tableau itu menggabungkan data terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Nah, akibatnya yang muncul ini adalah nilai agregat atau gabungan dari seluruh data, teman-teman. Namun, dalam banyak analisis statistik, yang ingin kita lihat justru adalah setiap titik yang secara individual gitu ya, titik data secara individual. Jadi bukan hanya gabungannya, ya. Karena itulah pada latihan kali ini aggregate measure ini akan dinonaktifkan, ya. Terus langkah pertama itu buka lembar kerja baru dan pilih dataset Superstore sebagai sumber data. Terus langkah kedua, drag and drop atribut sales ke rak kolom, ya. Terus langkah ketiga, drag and drop atribut profit ke rak rows. Jadi dengan begitu, profit itu akan menjadi sumbu vertikal atau sumbu Y, ya. Nah, sampai tahap ini, si Tableau ini masih akan menggabungkan data secara otomatis ya, karena secara default fitur aggregate measure ini dalam keadaan aktif gitu. Nah, kita perlu menghapus centang aggregate measure-nya ya. Kenapa harus dinonaktifkan? Karena tujuan scatter plot ini adalah melihat hubungan antara titik data secara individu ya. Jika seluruh data dihubungkan menjadi satu nilai,
maka pola hubungan antara data itu tidak akan terlihat dengan jelas gitu. Nah, setelah aggregate measure dinonaktifkan, setiap transaksi itu eh, atau setiap record dalam dataset itu akan ditampilkan sebagai titik tersendiri pada scatter plot. Ya, nah dengan cara ini kita bisa melihat nih penyebaran data, pola hubungan antar sales dan profit, terus titik-titik yang menyimpang dari pola umum, ya, serta kemungkinan adanya koleksi positif dan negatif. Kemudian pada langkah kelima, kita menambahkan analisis yang lebih detail dengan menyeret dimensi produk type ke dalam kontrak marks pada bagian teks ya. Tujuannya sama seperti pada contoh sebelumnya, yaitu memberikan konteks tambahan pada setiap titik yang ditampilkan. Dengan adanya produk type, kita dapat mengetahui jenis produk yang berkaitan dengan titik-titik tertentu dalam scatter plot. Ya, misalnya nanti kita bisa mengamati produk mana nih yang paling eh, atau yang memiliki penjualan tertinggi ya tetapi profitnya rendah. Terus produk mana yang memberikan profit tinggi ya atau produk mana yang memiliki performa yang paling baik dibandingkan produk-produk yang lainnya gitu. Oke, jadi perbedaan utama antara scatter plot dengan aggregate measure ini dan tanpa aggregate measure ini adalah pada tingkat detail datanya teman-teman. Ya, kalau aggregate measure aktif, kita nggak bisa ngelihat data yang sudah diringkas atau yang sudah digabungkan. Tapi kalau aggregate measure-nya itu dinonaktifkan, kita bisa melihat setiap titik data secara individual, sehingga pola, tren, dan hubungan antar variabelnya itu bisa dianalisis antar variabel ya dengan lebih mudah ya. Nah, inilah pendekatan yang sering digunakan dalam analisis statistik dan eksplorasi data. Oke, sekarang kita masuk ke visualisasi berikutnya, yaitu small multiples. Ya, mungkin istilah ini masih terdengar asing ya bagi sebagian dari kalian gitu. Tapi sebenarnya konsepnya ini cukup sederhana. Small multiples ini adalah sekumpulan grafik yang memiliki bentuk sumbu dan skala yang sama, kemudian ditampilkan secara berdampingan dalam satu tampilan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita bisa membandingkan data dari berbagai kategori dengan lebih mudah, ya. Nah, konsep ini dipopulerkan oleh seorang ahli visualisasi data yang bernama Edward Tufte. Beliau ini memperkenalkan ide bahwa terkadang membandingkan beberapa grafik kecil yang seragam itu jauh lebih efektif ya daripada menampilkan semua informasi ke dalam satu grafik besar yang kompleks. Ya. Nah, karena itulah small multiples ini juga sering disebut sebagai grid chart ya atau panel chart ya. Karena tampilannya itu menyerupai kumpulan panel-panel grafik yang disusun dalam bentuk grid, teman-teman. Ya, sebagai contoh, nih, bayangin, kita mau melihat tren penjualan setiap kategori produk dari tahun ke tahun, gitu ya. Jika semua kategori dimasukkan ke dalam satu grafik, tampilannya itu akan jadi penuh, ya, dengan banyak garis dan akan sulit dibaca gitu. Tapi dengan small multiples ini, setiap kategori itu akan memiliki grafiknya sendiri, ya, dengan skala yang sama. Sehingga perbandingan eh, perbandingannya itu menjadi jauh lebih mudah. Oke, ilustrasinya kurang lebih seperti ini nih. Grafik pertama yaitu untuk furnitur. Grafik kedua untuk office suppliers ya. Grafik ketiga itu untuk teknologi. Nah, masing-masing grafik itu punya format yang sama ya sehingga bisa langsung membandingkan pola yang terjadi pada setiap kategori gitu. Nah, jadi keunggulan utama small multiples ini adalah membantu kita untuk menentukan pola, tren, dan perbedaan antar kelompok data tanpa membuat visualisasi menjadi lebih rumit. Ya, misalnya
kita bisa dengan cepat melihat kategori mana nih yang pertumbuhannya paling tinggi, kategori mana nih yang paling stabil, ya, atau kategori mana yang memiliki yang mengalami penurunan gitu ya. Jadi, dalam bisnis intelligence, teknik ini tuh sangat berguna ketika kita ingin membandingkan banyak kelompok data secara bersamaan, ya, tetapi tetap mempertahankan tampilan yang bersih dan mudah untuk dibaca. Nah, setelah memahami konsep small multiple, sekarang kita lihat nih gimana cara membuatnya di Tableau. Nah, langkah pertama, kita buka lembar kerja baru, terus kita pilih dataset Superstore sebagai sumber datanya, ya. Terus kemudian langkah kedua, kita drag and drop atribut region dan dari bagian dimension ke rak kolom, ya. Jadi dengan langkah kedua ini Tableau nanti akan membagi tampilan berdasarkan wilayah dan region, teman-teman. Ya, misalnya East West, Central, ya, South dan lain-lain. Nantinya setiap region itu akan memiliki panel visualisasinya masing-masing. Kemudian langkah berikutnya kita drag and drop atribut segmen type ke rak rows. Ya, segmen itu biasanya berisi kelompok pelanggan seperti customer, terus corporate ya atau home office. Jadi dengan menempatkan segmen pada rows, Tableau ini akan membuat pengelompokan tambahan sehingga kita bisa membandingkan data berdasarkan segmen pelanggan. Terus selanjutnya, kita drag and drop atribut sales dari Miser ke Rakros di sebelah segmen. Ya, di tahap ini Tableau akan mulai membentuk visualisasi yang menampilkan nilai penjualan ya untuk setiap kombinasi region dan segmen. Nah, yang menarik dari small multiples ini adalah kita tidak bisa melihat semua data dalam satu grafik besarnya. Ya, justru sebaliknya, Tableau itu akan membaginya menjadi beberapa panel kecil dan eh, yang memiliki format dan skala yang sama. Ya, misalnya panel pertama untuk region S, ya. Panel kedua untuk region West. Terus panel ketiga untuk region Central, ya, dan panel keempat untuk region South, gitu ya. Nah, karena keseluruhan panel menggunakan skala yang sama, kita bisa melakukan perbandingan dengan lebih mudah. Oke, setiap panel itu menampilkan informasi yang sama, tetapi untuk kelompok data yang berbeda, teman-teman. Ya, kemudian langkah terakhir, ini bersifat opsional, yaitu drag and drop region ke dalam kotak color marks, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan warna yang berbeda pada setiap region, sehingga visualisasinya itu menjadi lebih mudah dibedakan secara visual. Tapi perlu diingat, warna di sini itu hanya membantu identifikasi ya, teman-teman ya. Yang paling penting adalah eh, tetaplah pola yang atau tetaplah pola dan perbandingan data yang ditampilkan. Itu yang paling penting. Nah, dari visualisasi small multiples ini kita bisa menjawab pertanyaan kayak region mana nih yang paling yang memiliki penjualan tertinggi gitu. Segmen pelanggan mana yang paling dominan di setiap region, atau region mana yang memiliki performa terbaik gitu. Jadi intinya adalah menunjukkan bagaimana small multiples membantu kita membandingkan banyak kelompok data sekaligus tanpa membuat grafik menjadi terlalu padat atau sulit dibaca. Ya, ini salah satu teknik visualisasi yang sangat berguna dalam bisnis intelligence ketika kita ingin melihat pola yang sama pada beberapa kelompok data secara bersamaan. Oke, sampai tahap sebelumnya, kita sudah berhasil membuat beberapa panel berdasarkan region dan segmen. Ya, tapi visualisasi tersebut itu masih menunjukkan perbandingan nilai penjualan secara umum. Ya, nah, pada langkah kelima ini kita akan membuat analisisnya ini jadi lebih menarik, ya, dengan menambahkan unsur waktu.
Ya, artinya small multiples yang awalnya hanya berupa kumpulan grafik batang itu dapat dikembangkan untuk menampilkan tren penjualan dari waktu ke waktu. Ya, kemudian pada langkah keenam kita menempatkan field order date ya ke rak kolom. Ya, untuk analisis ini digunakan order date dalam bentuk diskrit dengan agregasi year ya atau tahun. Ya, artinya Tableau itu akan mengelompokkan data berdasarkan tahun transaksi, misalnya 2021, 2022, 2023 dan seterusnya. Ya, dengan cara ini kita tidak hanya melihat total penjualan, tetapi juga melihat bagaimana perubahan penjualan dari tahun ke tahun pada setiap panel small multiples gitu. Nah, disinilah kekuatan small multiples ini mulai terlihat, teman-teman. Kalau sebelumnya kita hanya membandingkan nilai penjualan antar region ya atau antar segmen, sekarang kita bisa melihat tren penjualan setiap region dan segmen sepanjang waktu. Ya, misalnya kita bisa menemukan informasi kayak region mana yang mengalami pertumbuhan penjualan paling cepat. Terus region mana yang cenderung stabil setiap tahunnya. Ya, apakah semua segmen mengalami peningkatan penjualan atau justru ada segmen tertentu yang mengalami penurunan gitu. Ya, oke. Selanjutnya pada langkah ketujuh ini dijelaskan bahwa Tableau eh, small multiples tidak hanya dapat menggunakan grafik garis, tapi juga bisa menggunakan grafik batang. Ya, artinya konsep small multiples ini sebenarnya tidak bergantung pada satu jenis visualisasi tertentu gitu. Nah, yang terpenting adalah terdapat beberapa panel. Ya, setiap panel itu memiliki format yang sama, menggunakan skala yang sama, sehingga mudah untuk dibandingkan gitu. Jadi kita bisa membuat small multiples berbentuk grafik batang, small multiples berbentuk grafik garis ya atau kombinasi visualisasi lainnya sesuai dengan kebutuhan analisis. Ya. Nah, sebagai ilustrasi sederhana, hasil akhirnya kurang lebih itu seperti ini. Kayak region East itu memiliki grafik tren penjualan per tahun. Ya. Terus region West Central South juga memiliki grafik tren penjualan per tahun. Ya, semuanya itu ditampilkan dalam panel-panel kecil dengan format yang sama, sehingga kita bisa membandingkan performa masing-masing region secara cepat. Ya, jadi intinya kita nggak kita dapat menambahkan dimensi waktu ke dalam small multiples ya, agar kita tidak hanya melihat perbandingan antar kelompok data, tapi juga dapat menganalisis tren dan perkembangan data dari waktu ke waktu. Ya, inilah yang membuat small multiples menjadi salah satu teknik visualisasi yang sangat efektif ya dalam bisnis intelligence. Oke, sekarang kita masuk ke jenis visualisasi berikutnya, yaitu bagan area atau area chart. Kalau kalian melihat area chart untuk pertama kalinya, mungkin akan merasa bahwa tampilannya itu hampir sama dengan diagram garis, ya. Dan memang benar, ya, karena area chart itu sebenarnya merupakan pengembangan atau perpanjangan dari diagram garis. Perbedaannya itu terletak pada bagian bawah garis yang diisi dengan warna atau area tertentu. Ya, jika pada diagram garis kita hanya melihat garis yang menunjuk perubahan nilai dari waktu ke waktu, kalau pada area chart ruang di bawah garis itu juga diarsir atau diwarnai gitu. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan penekanan yang lebih kuat ya terhadap besarnya nilai yang ditampilkan. Nah, karena itu area chart itu tidak hanya menunjukkan tren, tapi juga membantu pengguna untuk memahami volume atau besarnya suatu ukuran sepanjang periode waktu tertentu. Misalnya, jika kita ingin melihat perkembangan penjualan bulanan selama 1 tahun, ya. Nah, area chart itu bisa menunjukkan apakah penjualan meningkat atau menurun, ya, sekaligus memperlihatkan besarnya kontribusi penjualan, ya, pada setiap periode. Nah, selanjutnya, eh,
Stack area chart atau bagian area bertumpuk ini merupakan bentuk khusus dari area chart ya. Di stack area chart ini setiap kategori itu punya area tersendiri ya yang disusun bertumpuk di atas kategori lainnya. Nah, tujuannya itu bukan hanya untuk melihat tren total, tapi untuk melihat bagaimana kontribusi masing-masing kategori terhadap keseluruhan eh, perubahan dari waktu ke waktu. Ya, misalnya sebuah perusahaan memiliki tiga kategori produk. Tadi ada furnitur, office supplies, ya, dan juga teknologi. Nah, jika menggunakan stack area chart, kita tidak hanya melihat total penjualan perusahaan setiap tahun, ya, tapi kita juga bisa melihat seberapa besar sih kontribusi dari masing-masing kategori ini terhadap total penjualan, gitu. Ya, jadi stack area chart ini sangat efektif untuk menunjukkan gimana distribusi bagian terhadap keseluruhan berubah dari waktu ke waktu. Nah, selain itu, visualisasi ini sering dikombinasikan dengan presentasi total. Ya, artinya bukan hanya nilai absolut yang ditampilkan saja, tapi proporsi masing-masing kategori terhadap total keseluruhan. Nah, dengan pendekatan ini, kita bisa menjawab pertanyaan kayak gini. Kategori mana yang paling dominan? Ya, apakah kontribusi suatu kategori meningkat atau menurun? Ya, atau bagaimana perubahan komposisi data dari tahun ke tahun kayak gitu. Nah, dalam konteks bisnis intelligence, informasi tersebut itu sangat penting ya karena bisa membantu organisasi untuk memahami perubahan struktur bisnis, perilaku pelanggan maupun performa produk dari waktu ke waktu. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa area chart itu digunakan untuk menunjukkan tren sekaligus menekankan besarnya nilai eh, yang ada gitu ya. Sedangkan stack area chart itu digunakan untuk melihat bagaimana kontribusi beberapa kategori terhadap total keseluruhan berubah dari waktu ke waktu. Ya, oleh karena itu, visualisasi ini sangat cocok digunakan ketika kita ingin menganalisis perkembangan dan distribusi data secara bersamaan. Oke, sekarang kita akan melihat gimana cara membuat bagan area atau area chart di Tableau ya menggunakan dataset Superstore. Nah, langkah pertama itu sama seperti yang lainnya, buka lembar kerja baru, terus pilih dataset Superstore sebagai sumber data. Langkah keduanya, kita drag and drop atribut order date ke rak kolom ya. Nah, secara default biasanya Tableau ini akan menampilkan data dalam bentuk year ya atau order date atau tahun ya. Tapi pada langkah ini kita ingin melihat perubahan data secara lebih detail dari waktu ke waktu. Ya, sehingga agregasinya diubah menjadi month ya atau order date. Ya, kenapa menggunakan month atau bulan? Karena dengan tampilan per bulan kita bisa melihat pola penjualan yang lebih rinci dibandingkan jika hanya melihat yang per tahun gitu. Misalnya, kita bisa mengetahui bulan mana nih yang mengalami peningkatan penjualan dan bulan mana yang mengalami penurunan gitu. Terus langkah ketiga, drag and drop atribut sales ke rak rows. Ya, artinya nilai penjualan itu akan menjadi ukuran utama yang ditampilkan pada grafik. Ya, nantinya sumbu vertikal itu akan menunjukkan besarnya nilai sales, sedangkan sumbu horizontal itu menunjukkan urutan waktu berdasarkan bulan. Nah, sampai pada tahap ini, sebenarnya Tableau ini sudah mulai membentuk grafik tren penjualan dari bulan ke bulan, teman-teman. Ya, kemudian nanti langkah keempatnya, drag and drop atribut subkategori ke dalam kotak color pada marks ya, gitu. Oke, nah tujuan dari langkah ini itu adalah memberikan warna yang berbeda seperti ini untuk setiap subkategori produk. Ya, jadi dengan adanya warna yang berbeda, kita bisa membedakan kontribusi masing-masing subkategori terhadap total penjualan yang ditampilkan pada area chart. Ya, misalnya di sini chairs itu memiliki warna tertentu.
ya. Terus font juga memiliki warna berbeda, ya. Storage memiliki warna lain dan seterusnya, ya. Nah, ketika semua subkategori ditampilkan dalam satu area chart, kita tidak hanya dapat melihat tren penjualan secara keseluruhan, ya, tapi kita juga bisa melihat bagaimana nih kontribusi masing-masing subkategori berubah dari bulan ke bulan, gitu ya. Nah, dari visualisasi ini kita bisa melakukan berbagai analisis seperti subkategori mana yang memberikan kontribusi penjualan terbesar, ya, pada bulan apa penjualan mengalami puncak tertinggi, terus apakah ada subkategori yang mengalami peningkatan yang signifikan, terus bagaimana distribusi penjualan antar subkategori sepanjang tahun, kayak gitu. Ya, nah inilah alasan kenapa area chart ini sering digunakan dalam bisnis intelligence ya. Selain mampu menunjukkan tren dari waktu ke waktu, visualisasi ini juga mampu memperlihatkan besarnya kontribusi atau volume data secara lebih jelas dibandingkan diagram garis biasa. Ya, jadi kombinasi antara order date atau month, sales, ya, terus subkategori itu akan menghasilkan area chart yang dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan penjualan setiap subkategori produk dari bulan ke bulan secara visual dan mudah untuk dipahami. Oke, setelah area chartnya ini berhasil dibuat, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi stack area chart, ya, atau bagan area bertumpuk. Nah, caranya itu cukup sederhana. Kita hanya perlu membuka menu Show Me pada toolbar Tableau gitu ya. Kemudian kita pilih jenis visualisasi area chart ya atau discrete. Nah, setelah dipilih, tableau itu nanti akan secara otomatis mengubah tampilan yang sebelumnya berupa garis menjadi area yang terisi warna seperti ini. Ya, nah disinilah perbedaan antara line chart dan area chart. Ya, ini mulai terlihat dengan jelas ya. Kalau pada line chart kita hanya melihat garis yang menunjukkan naik turunnya nilai penjualan. Kalau di area chart, kita juga bisa melihat besar kontribusi setiap subkategori melalui luas area yang terbentuk, gitu. Nah, ketika area chart tersebut ditampilkan dalam bentuk stack, ya, setiap subkategori itu akan ditumpuk di atas subkategori lainnya. Jadi dengan begitu, kita bisa melihat dua informasi sekaligus. Pertama, kita bisa melihat total penjualan dari waktu ke waktu. Ya, terus kedua, kita juga bisa melihat kontribusi masing-masing subkategori terhadap total penjualan tersebut, gitu. Misalnya, jika pada bulan tertentu itu total penjualannya meningkat, kita bisa langsung melihat nih subkategori mana yang paling banyak berkontribusi terhadap peningkatan tersebut. Ya, sebaliknya, jika terjadi penurunan, kita juga dapat mengidentifikasi subkategori mana yang mengalami penurunan kontribusi. Ya, inilah kelebihan utama dari stack area chart dibandingkan line chart biasa. Ya, visualisasi ini tidak hanya menunjukkan tren aja, tetapi juga memperlihatkan bagaimana komposisi data berubah dari waktu ke waktu. Ya, jadi dengan mengubah line chart menjadi stack area chart, kita memperoleh visualisasi yang lebih kaya informasi. Ya, karena dapat menampilkan tren dan distribusi kontribusi kategori dalam satu tampilan yang sama. Nah, teknik ini itu sering digunakan dalam bisnis intelligence ketika kita ingin menganalisis perubahan komposisi data sepanjang waktu. Oke, setelah kita berhasil membuat stack area chart, langkah berikutnya adalah mengubah nilai total sales menjadi persentase, ya, agar analisis distribusinya ini menjadi lebih mudah untuk kita pahami. Ya, mengapa perlu diubah menjadi persentase? Karena ketika menggunakan nilai penjualan asli, kita hanya bisa melihat besarnya kontribusi dalam angka absolut. Ya, sementara itu, jika diubah menjadi persentase, kita bisa langsung mengetahui
berapa besar proporsi setiap subkategori terhadap total penjualan gitu. Contoh, dibandingkan hanya melihat angka penjualan sebesar 50.000 atau 100.000, ya, itu seringkali lebih mudah memahami informasi seperti subkategori A berkontribusi 40% terhadap total penjualan. Subkategori B berkontribusi 30%. Subkategori C berkontribusi 20% dan sisanya berasal dari subkategori lainnya. Gitu. Nah, untuk melakukan hal tersebut di Tableau, kita dapat menggunakan fitur Quick Table Calculation. Ya, caranya cukup mudah. Kalian klik kanan pada sum ya atau sales yang terdapat pada rak rows. Kemudian kalian pilih Quick Table Calculation. Kemudian pilih percent of total ya. Nah, setelah langkah ini dilakukan, nanti Tableau akan secara otomatis menghitung persentase kontribusi setiap kategori terhadap total penjualan. Jadi, dengan cara ini kita bisa lebih mudah melihat bagaimana distribusi penjualan berbagai di bagaimana distribusi penjualan itu terbagi di antara berbagai subkategori. Nah, ketika persentase ini ditampilkan pada stock area chart, kita tidak hanya melihat perubahan total penjualan dari waktu ke waktu ya, tapi kita bisa melihat bagaimana komposisi atau proporsi setiap subkategori berubah setiap bulannya. Ya, misalnya pada awal tahun, kategori mungkin menyumbang 25%. Ya, di pertengahan tahun misalnya meningkat jadi 40%. Atau kategori lainnya mengikuti penurunan kontribusi kayak gitu. Nah, informasi seperti ini itu sangat penting dalam bisnis intelligence ya karena membantu kita untuk memahami perubahan struktur penjualan, bukan hanya perubahan nilai penjualan saja gitu. Jadi, mengubah sales menjadi percent of total ini adalah agar stock area chart itu lebih fokus menunjukkan distribusi yang eh, atau dan kontribusi masing-masing subkategori terhadap keseluruhan penjualan. Ya, sehingga pola perubahan komposisi datanya ini dari waktu ke waktu itu bisa dianalisis dengan lebih jelas lagi. Oke, selanjutnya setelah kita mengubah sales menjadi percent of total, ada satu hal menarik nih yang perlu diperhatikan. Nah, pada tahap ini, grafik memang sudah menampilkan persentase, ya, tapi pola atau tren yang terlihat sebenarnya masih sama seperti sebelumnya. Ya, perbedaannya hanya pada sumbu yang sekarang menggunakan persentase. Ya, bukan lagi nilai penjualan dalam angka asli atau nilai pendapatan mentah. Ya, artinya kita sudah bisa melihat kontribusi dalam bentuk persentase, ya. Tetapi visualisasinya belum sepenuhnya menunjukkan bagaimana komposisi penjualan itu berubah setiap bulannya. Nah, untuk mendapatkan analisis distribusi yang lebih tepat, kita perlu melakukan langkah berikutnya, ya. Tujuannya apa sih, Bu? Tujuannya adalah agar total area pada setiap bulan itu selalu bernilai 100%. Ya, sehingga kita dapat melihat dengan jelas berapa persen sih kontribusi masing-masing subkategori pada bulan tersebut. Ya, jadi dengan kata lain, kita ingin menjawab pertanyaan seperti pada bulan Januari, kategori teknologi menyumbang berapa persen dari total penjualan ya? Gitu. Atau pada bulan Februari, apakah kontribusinya meningkat atau menurun gitu. Terus bagaimana perubahan proporsi setiap subkategori dari bulan ke bulan, kayak gitu. Ya, jadi untuk melakukan hal tersebut, kita perlu mengubah cara Tableau melakukan perhitungan persentase. Ya, secara default, Tableau ini mungkin masih menghitung berdasarkan keseluruhan tabel ya, sehingga hasilnya itu belum menunjukkan distribusi per bulan yang kita inginkan. Nah, karena itu, pada langkah berikutnya kita harus mengubah pengaturan compute using menjadi tabel down. Ya, caranya adalah klik kanan pada sum atau sales, kemudian pilih compute using, kemudian pilih table yang dalam kurung down. Ya, apa fungsi table down ini, Bu? Nah, pengaturan ini itu menginstruksikan Tableau untuk melakukan perhitungan persentase dengan membaca data secara vertikal.
ya pada setiap kelompok data yang ada. Ya, akibatnya nanti total kontribusi pada setiap periode waktu itu akan berjumlah 100% gitu, teman-teman. Nah, eh sebelum menggunakan tabel Dawn, persentase itu mungkin dihitung terhadap seluruh data dalam tabel, ya. Namun, setelah menggunakan tabel atau Dawn, eh, Tableau itu akan menghitung persentase untuk setiap bulan secara terpisah, ya. Dengan tampilan seperti ini, kita dapat melihat perubahan komposisi penjualan dari waktu ke waktu, ya, dengan jauh lebih jelas gitu. Nah, inilah salah satu bentuk analisis yang sangat sering digunakan dalam bisnis intelligence. Ya, karena tidak hanya menunjukkan apakah penjualannya naik atau turun, tapi juga menunjukkan bagaimana struktur atau komposisi penjualannya itu berubah pada setiap periodenya. Oke, sekarang kita masuk ke visualisasi terakhir pada pertemuan hari ini, yaitu simbol map atau peta simbol. Visualisasi ini sangat berguna ketika kita ingin menganalisis data yang memiliki unsur lokasi geografis seperti negara, provinsi, kota, wilayah pemasaran, atau lokasi pelanggan. Ya, berbeda dengan grafik batang, diagram garis maupun diagram lingkaran yang menampilkan data dalam bentuk grafik. Kalau simbol map ini menampilkan data langsung di atas peta, teman-teman. Sehingga informasi geografisnya itu menjadi lebih mudah untuk dipahami. Ya. Nah, cara yang paling mudah untuk membuat simbol map di Tableau itu adalah klik dua kali dimensi geografis yang terdapat pada panel data di sebelah kiri layar. Ya. Misalnya, kita memiliki field seperti country, terus state, province, city, atau region ya, yang telah dikenali sebagai data geografis. Nah, ketika field tersebut diklik dua kali, Tableau itu akan secara otomatis membuat visualisasi peta tanpa perlu melakukan pengaturan yang rumit gitu. Nah, ada satu hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Di sini, Tableau itu bisa mengenali suatu field sebagai data geografis apabila terdapat icon globe, teman-teman. Ya, globe. Ya, atau icon bola dunia di samping nama field tersebut. Gitu. Nah, icon globe ini itu menandakan bahwa Tableau itu memahami field tersebut sebagai lokasi geografis. Ya, dan langsung memetakannya ke dalam peta. Gitu. Contohnya, jika ada field country, ya, Tableau itu akan mengetahui bahwa Indonesia, Malaysia, Jepang, dan negara lainnya itu merupakan lokasi geografis, ya. Terus jika ada field city, ya, Tableau juga dapat mengenali kota-kota yang ada dalam data dan menempatkannya pada posisi yang sesuai di petanya nanti, gitu. Jadi, karena kemampuan inilah, Tableau menjadi sangat kuat dalam analisis berbagai lokasi. Ya, melalui simbol map, kita bisa menjawab pertanyaan seperti wilayah mana yang memiliki penjualan tertinggi, kota mana yang menghasilkan keuntungan besar, area mana yang punya jumlah pelanggan paling banyak, ya. Apakah terdapat konsentrasi penjualan pada wilayah tertentu, gitu. Jadi dengan melihat data langsung di peta, pola geografis ini sering kali menjadi lebih mudah ditemukan dibanding jika hanya melihat angka di dalam tabel aja, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke langkah pembuatan simbol map di Tableau menggunakan dataset Superstore. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, simbol map itu digunakan untuk menampilkan data berdasarkan lokasi geografis. Ya, jadi dengan visualisasi ini, kita bisa melihat eh, persebaran data ya langsung pada peta sehingga pola geografisnya menjadi lebih mudah untuk dianalisis. Nah, langkah pertama itu buka lembar kerja baru, terus pilih dataset Superstar sebagai sumber datanya. Langkah kedua, drag and drop atribut country dan postal code ya dari bagian dimension ke mark self. Ya, kenapa menggunakan kedua atribut tersebut? Karena country sama postal code ini merupakan data geografis yang dapat dikenali oleh Tableau. Ya, ketika kedua field ini digunakan, nanti Tableau akan mengetahui lokasi yang dimaksud, ya, dan dapat menempatkan lokasi tersebut pada posisi yang sesuai di peta.
Nah, postal code atau kode pos ya, ini berfungsi untuk menunjukkan lokasi yang lebih spesifik. Ya, sedangkan untuk country menunjukkan lokasi pada tingkat negara. Ya. Terus selanjutnya pada langkah ketiga, kita klik simbol maps pada menu Show Me. Ya, setelah dipilih, Tableau itu akan secara otomatis membuat peta dan menampilkan simbol atau titik pada lokasi-lokasi yang terdapat dalam dataset. Nanti, setiap simbol yang muncul pada peta itu mewakili suatu lokasi geografis yang ada dalam data. Ya, nah, pada tahap ini, Tableau itu biasanya akan menampilkan titik-titik lokasi berdasarkan kode pos yang tersedia dalam dataset Superstore. Ya, dari visualisasi tersebut, kita bisa mulai melakukan berbagai analisis geografis. Misalnya, lokasi mana yang memiliki aktivitas penjualan paling tinggi, wilayah mana yang memiliki jumlah transaksi paling banyak, area mana yang memberikan keuntungan terbesar, ya atau apakah terdapat konsentrasi pelanggan pada wilayah tertentu, kayak gitu. Nah, yang menariknya adalah simbol map ini juga bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan ukuran seperti sales, profit, quantity, ya, ke dalam marks, ya. Misalnya, ukuran simbol dibuat berdasarkan sales, ya, sehingga semakin besar penjualan, maka simbol pada peta akan semakin besar, gitu. Terus, warna simbol itu dibuat berdasarkan profit, ya, sehingga wilayah yang menguntungkan dan yang kurang menguntungkan itu dapat dibedakan dengan mudah gitu. Jadi dengan cara ini peta itu tidak hanya menunjukkan lokasi tetapi juga menyajikan informasi bisnis yang lebih kaya dan lebih mudah untuk dipahami. Oke, setelah memilih simbol maps melalui menu Show Me, Tableau ini akan secara otomatis membangun peta geografis yang kita gunakan. Nah, pada langkah keempat, terdapat hal yang menarik nih untuk diperhatikan. Secara otomatis nanti Tableau akan menempatkan longitude ya pada rak kolom dan latitude pada rak rows ya. Kenapa begitu? Karena setiap lokasi di dunia itu memiliki koordinat geografis yang terdiri dari latitude atau lintang ya dan juga longitude yaitu bujur ya. Yang lintang ini menunjukkan posisi utara atau selatan suatu lokasi dan garis bujur yang menunjukkan posisi timur atau barat suatu lokasi. Nah, dengan menggabungkan kedua koordinat tersebut, nanti Tableau dapat menentukan posisi yang tepat untuk setiap lokasi pada peta. Ya, oleh karena itu, setiap lingkaran atau simbol yang muncul pada peta itu sebenarnya merupakan hasil perpotongan antara nilai latitude dengan longitude, gitu ya, dari suatu lokasi. Nah, sederhananya, setiap titik pada peta itu mewakili satu lokasi geografis yang terdapat dalam dataset, teman-teman. Ya, tapi pada tahap ini, semua simbol itu biasanya masih memiliki ukuran yang sama sehingga kita hanya dapat melihat lokasi saja. Ya, tapi belum bisa melihat besar kecilnya nilai bisnis yang terkait dengan lokasi tersebut. Ya, nah karena itu kita lanjut ke langkah yang kelima, ya, yaitu drag and drop field sales dari bagian measure ke dalam size pada mark card, ya. Nah, tujuan dari langkah kelima ini adalah membuat ukuran simbol mengikuti nilai penjualan. Ya, artinya semakin besar nilai sales pada suatu lokasi, maka lingkaran pada peta itu akan semakin besar. Dan semakin kecil nilai sales, maka lingkaran juga akan semakin kecil. Ya, nah, setelah langkah-langkah itu dilakukan, peta akan menjadi jauh lebih informatif ya. Kita tidak hanya mengetahui lokasi penjualan aja, tapi juga bisa langsung melihat wilayah mana yang punya penjualan paling besar hanya dari ukuran simbol yang ditampilkan saja. Ya. Nah, pada hasil visualisasi yang ditunjukkan pada gambar ini, kita bisa mulai melakukan analisis ya, seperti lokasi mana nih yang menghasilkan penjualan tertinggi, wilayah mana yang memiliki aktivitas bisnis yang paling besar, gitu. Apakah
penjualan terkonsentrasi pada area tertentu, atau adakah wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah kelebihan utama simbol map dibandingkan grafik biasa, ya. Selain menampilkan nilai bisnis, visualisasi ini juga menunjukkan dimensi geografis sehingga pola persebaran datanya itu terlihat dengan sangat jelas, teman-teman ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada langkah ini, Tableau itu memanfaatkan koordinat latitude dan longitude untuk menentukan posisi lokasi pada peta, ya. Kemudian ukuran simbol itu diperbesar atau diperkecil berdasarkan nilai penjualannya atau nilai salesnya. Nah, hasilnya adalah visualisasi geografis yang tidak hanya menunjukkan lokasi, tapi juga menunjukkan tingkat penjualan pada setiap wilayah secara intuitif dan mudah untuk kita pahami. Oke, demikian materi kita pada pertemuan hari ini mengenai implementasi visualisasi data menggunakan Tableau. Hari ini kita telah mempelajari banyak sekali jenis visualisasi ya yang sering digunakan dalam bisnis intelligence, mulai dari tabel, grafik, batang, diagram lingkaran, histogram, apalagi diagram garis, scatter plot, small multiples, area chart, sampai ke simbol map. Ya, dari seluruh visualisasi tersebut, hal yang perlu dipahami adalah bahwa tidak ada satu jenis grafik yang cocok untuk semua jenis kebutuhan analisis, teman-teman. Setiap visualisasi itu punya tujuan dan kegunaannya masing-masing. Ya, oleh karena itu, kalian ya harus mampu memilih jenis visualisasi yang tepat agar informasinya ini dapat disampaikan dengan jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh si pengguna gitu. Nah, saya berharap setelah mengikuti materi hari ini, kalian tidak hanya memahami cara membuat visualisasi data di Tableau aja, tapi juga memahami alasan kenapa visualisasi tersebut itu digunakan dan informasi apa yang diperoleh dari masing-masing grafik yang teman-teman gunakan gitu. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga materi hari ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.